Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Garuda kembali ke Istana Ular untuk meminta izin Dewi Kadru. Winata berkata, "Baik, tapi kamu harus makan dulu. Lihat dirimu sendiri, kamu telah menjadi sangat lemah. Kamu datang dan makan sesuatu dulu." Garuda berkata, "Tapi ibu, aku tidak punya waktu untuk makan." Winata berkata, "Hanya jika kamu makan sesuatu, kamu akan menjadi bijak. Kamu ikut denganku makan dan temui lelaki tua di rumah." Garuda bingung dan berkata, "Siapa lelaki tua itu?" Winata berkata, "Garuda, pada hari kamu pergi, aku bertemu dengan seorang lelaki tua di hutan. Dia dalam kondisi yang buruk, seluruh tubuhnya penuh luka. Dia tidak punya makanan atau air. Aku membawanya bersamaku." Garuda berkata, "Kemudian aku akan bertemu orang tua ini." Kadru berteriak dari istana memanggil Winata. Garuda berkata, "Ibu, tunggu. Aku akan pergi. Aku memiliki urusan penting dengan ratu. Aku akan menemui orang tua itu nanti." Winata berkata, "Apa urusanmu dengan saudari Kadru?" Garuda berkata, "Tidak ada waktu untuk menjelaskan semua itu, ibu. Mereka semua menungguku di sana. Aku harus melakukan pekerjaan ini dan membuktikan semuanya bahwa aku bisa melakukan apa saja. Aku akan pergi, ibu." Winata berkata, dia bersemangat dan siap untuk pekerjaannya. Tapi jika dia bertemu orang tua itu sekali saja, maka berkahnya akan bersamanya. Sesanaga berkata, "Apa ini, Prabu?" Garuda tidak menerima restu Resi Dattatreya. Jika dia mengambil berkahnya, dia bisa menyelesaikan tugas ini. Sri Wisnu berkata, "Tidak mudah melihat Guru Dattatreya, Sesanaga, seseorang yang pikirannya dipenuhi dengan kesombongan. Sekarang bahkan bayangan dari Guru Dattatreya tidak dapat mencapainya." Sesanaga berkata, "Karena kesombongan ini, dia melewatkan kesempatan besar ini, Prabu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Prabu, akan ada jalan di mana dia bisa menghilangkan kesombongan ini." Sri Wisnu berkata, "Itu pasti, tetapi sangat sulit untuk mencapainya. Takdir memainkan ini dengan Garuda. Hanya dia yang tahu apakah Garuda bisa melewati ini atau tidak." Garuda bertemu dengan Kadru dan berkata, "Ratu, pengaduk telah diseimbangkan oleh Prabu Kurma Awatara, tapi kami membutuhkan tali untuk menggunakan pengaduk. Semuanya berpikir bahwa untuk pekerjaan ini, saudara Wasuki adalah pilihan terbaik." Taksaka berkata, "Kenapa dia? Bahkan aku bisa melakukan pekerjaan ini." Kalia berkata, "Bahkan aku juga bisa." Garuda berpikir, bagaimana aku bisa memberitahu mereka bahwa mereka tidak cocok untuk pekerjaan ini. Garuda berkata, "Aku minta maaf, tetapi untuk menjadi tali pengaduk diperlukan banyak kekuatan dan kalian harus murni hati." Kadru berkata, "Mengapa anak-anakku tidak ikut dalam kegiatan ini? Semua aturan ini terjadi pada saat Resi Narada memberimu izin untuk mengangkat gunung Mandara Cala." Garuda berkata, "Aku tidak tahu semua itu, Ratu. Tapi saat ini yang aku tahu adalah bahwa Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi menyatukan pengadukan lautan. Sangatlah penting. Ini akan dimulai hanya jika kamu memberikan izin kepada saudara Wasuki untuk menjadi tali pengaduk." Kadru berkata, "Jika manfaat dari pengadukan ini adalah persatuan Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi, maka para dewa akan senang melakukannya, tapi bukan dengan iblis. Pasti ada sesuatu yang membuat mereka melakukannya. Apa itu?" Garuda berkata, "Sama seperti ibu, anak pun menyembunyikan kebenaran seperti apa yang ibu sembunyikan, Ratu." Kadru berkata, "Jangan bertindak seolah-olah kamu tidak tahu apa-apa. Apakah kamu tidak bertemu ibumu sebelum datang ke sini? Apakah kamu tidak melihatnya sendiri? Dia membawa pengemis tua ke istanaku dan sekarang dia belum siap mengeluarkannya dari gubuk dengan alasan tamu seperti Tuhan." Taksaka berkata, "Jangan bertele-tele, Garuda. Katakan dengan jelas apa alasan sebenarnya di balik pengadukan lautan ini." Garuda berkata, "Kita dapat memiliki Amrita dengan pengadukan ini." Kadru berpikir, inilah alasannya dewa dan iblis bergandengan tangan untuk mengaduk lautan, agar mereka bisa menjadi abadi. Mengapa putraku harus mengalami semua ini? Hanya putraku yang boleh memiliki Amrita. Aku akan memastikan aku mendapatkannya." Dewa Indra berkata, "Mengapa kamu mengirim Garuda untuk tugas yang begitu penting? Ibu tiri Kadru tidak akan pernah menolak para dewa. Namun apakah dia akan mendengarkan pelayannya?" Resi Narada berkata, "Garuda pergi ke sana sebagai utusan dan bukan pelayan Dewa Indra." Raja Iblis berkata, "Resi, apakah kamu percaya bahwa ibu tiri Kadru akan mampu memberi Garuda rasa hormat yang layak diterima seorang utusan?"
Aditi berkata, kamu tidak perlu meragukan ibu tirimu, nak. Seperti kita semua, bahkan Kadru adalah pemuja Dewa Wisnu. Dia tidak akan membuat hambatan dalam pekerjaannya. Garuda berjalan pulang ke rumah dan berpikir, aku harus bertemu dengan orang tua yang ibuku dan ratu bicarakan. Garuda kemudian berjalan pulang untuk menemui Resi Dattatreya. Sesanaga berkata, apakah kamu melihat itu, Prabu? Sepertinya Garuda akan diberkati oleh Resi Dattatreya. Saat Garuda akan masuk, Kadru muncul dan berkata, Garuda, apakah kamu tidak terlambat sekarang? Garuda berhenti dan berkata, mari kita pergi, Ratu. Garuda kemudian terbang membawa Kadru untuk menemui Vasuki. Dan melihat itu Winata berpikir, seharusnya kamu bertemu dengannya, Garuda. Sesanaga berkata, dengan berkahnya kamu akan berhasil, Garuda. Namun kamu menyia-nyiakan kesempatan ini. Garuda dan Kadru sampai di tempat Vasuki. Melihat itu Vasuki menyambut ibunya dan bersujud. Kadru merasa sedih teringat kepergian mereka dari istana. Kadru berkata, semoga diberkati. Vasuki berkata, ibu, bagaimana kabarmu? Kadru berkata, cukup, kamu tidak perlu mengungkapkan keprihatinanmu. Aku tahu betapa khawatirnya kamu tentang keluarga dan ibumu. Garuda berkata, kakak, terimalah salam dari anak bungsu Winata, Garuda. Vasuki merasa bahagia dan memeluk Garuda dengan bahagia. Melihat itu, Kadru menjadi marah dan berpikir, dia memeluknya seolah-olah Garuda adalah saudaranya sejak lahir. Vasuki berkata, merangkulmu terasa seperti berada dalam pelukan ibu Winata. Bagaimana kabarnya? Katakan padaku, Garuda. Vasuki melihat benang pelayan di tangan Garuda dan berpikir, benang perbudakan, jadi ibu Kadru telah memperbudak Garuda juga. Kadru berkata, kami di sini untuk tujuan yang khusus, Vasuki. Vasuki berkata, beritahu aku apa yang kamu mau sekarang, ibu. Garuda berkata, dengan restu Prabu Sri Wisnu, lautan susu akan diaduk kakak. Untuk itu Prabu Sri Wisnu menjadi dasar dalam wujud kurma awatara. Gunung Mandaracala sebagai tongkat pengaduk. Sekarang semua dewa dan iblis, Ibu Aditi, Ibu Diti, Resi Brihaspati, Resi Narada, dan bahkan Prabu Sri Wisnu ingin kamu bertindak sebagai tali yang mengikat gunung dan membantu kami menyelesaikan tugas ini. Vasuki berkata, luar biasa, ini berita bagus. Aku akan merasa terhormat untuk melakukan tugas ini. Garuda berkata, saudaraku, aku tahu bahwa kamu tidak akan mengecewakanku. Ayo mari kita bergegas. Kadru berkata, Vasuki, sebelum kamu menyerahkan diri untuk menyelesaikan tugas ini, aku ingin meluangkan waktu bersamamu. Aku ingin berbicara denganmu secara rahasia. Vasuki berkata, beritahu aku apa yang ingin kamu katakan, ibu. Kadru berkata, aku ingin ini secara rahasia. Garuda kemudian pergi dari sana. Garuda berkata, ketika aku sampai di sana bersama saudara Vasuki, semua dewa dan iblis akan mengerti bahwa aku dapat melakukan segalanya. Kadru berkata, setelah melihat benang perbudakan di pergelangan tangan Garuda, kamu menganggap aku yang bersalah. Kamu tidak berusaha mencari tahu bahwa aku dan saudara-saudaramu harus menghadapi begitu banyak kesulitan karena dia. Tahtu, Dumal, saudara-saudaramu yang lain, hanya aku yang tahu bagaimana aku telah menyelamatkan hidup mereka dari kematian. Vasuki berkata, apa yang terjadi dengan saudara-saudaraku, ibu? Kadru berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang mereka sekarang. Kesulitan itu sulit dihadapi, namun aku menjalankan puasa Jiwit Putrika dan mereka selamat. Sekarang aku tidak tahu apakah puasa ini akan efektif di masa mendatang atau tidak. Vasuki berkata, ibu, apa yang kamu katakan? Kadru berkata, apakah kamu tahu mengapa pengadukan lautan ini dilakukan? Vasuki berkata, Garuda mengatakan bahwa ini untuk menyatukan Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi. Kadru berkata, itulah tujuan di balik tugas ini. Tapi ada banyak manfaat lainnya. Alasan utama di balik itu adalah untuk mendapatkan ramuan kehidupan Amrita. Sesanaga berkata, apa ini? Sekarang melalui Vasuki, ibu sedang memasang jebakan baru. Kalia berkata, saudara Taksaka, bagaimana menurutmu? Akankah ibu kita dapat meyakinkan saudara Vasuki? Taksaka berkata, aku berdoa dengan sepenuh hati untuk hal yang sama, Kalia. Jika saudara Vasuki tidak mendengarkan ibu kita, dia tidak akan pernah bertemu dengan ibu lagi. Kalia berkata, Tahtu dan Dumal, bagaimana menurut kalian? Akankah ibu kita dapat meyakinkan saudara Vasuki? Tahtu dan Dumal hanya diam dan Kalia berkata, kenapa kalian diam? Beritahu aku. Taksaka berkata, apa yang terjadi pada kalian berdua? Mengapa kalian berdua diam? Apa kalian takut pada pria tua itu? Beritahu kami. Tahtu dan Dumal
merasa khawatir dan mereka tetap diam.